Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasavanang etam manggalamuttamang. Mendengar dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini setelah sekian lama, cukup lama juga tidak jumpa. Tapi sebagaimana seringkali saya ungkapkan, saya katakan, kita harus jumpa seperti ini di tengah-tengah kesibukan kita seperti apapun. Apalagi ini baru bisa bebas bergerak sejak kita dikurung selama kurang lebih 3 tahun karena corona. Kita menjadi sedikit bebas, bahkan bebas untuk bergerak. Akhirnya kita pun bisa kemana-mana. Ini pun cuti lebaran harusnya sepi para mudik. Ternyata ramai juga yang datang tidak mudik ke kampung halaman, tidak ikut yang lain ya. Ya, sesuatu yang membawa berkah bagi kita sendiri masing-masing. Seringkali saya ungkapkan juga. Silakan sibuk untuk sehari-hari, tapi jangan lupa kemari untuk membina, menentramkan, mendamaikan, menempa, mendidik, menempa diri kita masing-masing untuk bisa hidup damai dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya nyerempet itu tadi, Manggala Sutta, saya kutip pendek seperti itu, yang sesungguhnya ingin saya bahas, problematik hidup yang sehari-hari kita hadapi, yang kita sendiri masing-masing alami, saksikan, lihat, dengar, atau macam-macam kejadian di masyarakat yang cenderung membuat kita jadi belajar juga mestinya. Menjadi mudah memang kita berkata, melihat, menyaksikan, menilai yang terjadi pada orang lain. Misalnya gampangnya istilah, jangan bersedih, jangan menangis. Gitu. Gampang kita menyebut begitu untuk orang lain. Tapi begitu kita sendiri yang mengalami, entah nangisnya, sedihnya sungguh, atau memang itu dibuat-buat, dibikin-bikin, pura-pura, atau apa istilahnya, terharu, enggak tahu, tapi orang akan melihat, kamu sendiri ngomong begitu, tapi kamu sendiri tidak bisa apa-apa. Nah, jadi orang lain nilai kita menjadi, kita tidak sesuai dengan kata-kata kita sendiri, gitu loh. Ya, nah, saya secara gamblang, saya ingin ulas sebenarnya masalah kehidupan sehari-hari, termasuk kasus-kasus terbaru entah kapan kita bisa lihat, tahu sudah populer, viral dan sebagainya, akan saya singgung juga. Berbagai macam bentuk pengalaman nyata kehidupan sehari-hari, yang kalau kita lihat, kalau kita nilai, menurut kita menilai sendiri kejadian orang lain yang tertimpa, itu menurut kita, waduh, harusnya tidak usah bersedih, harusnya tidak usah menangis, harusnya tidak usah kecewa, harusnya tidak usah melawan, nentang, harusnya tidak usah marah, harusnya jangan begitu dan sebagainya. Itu. Ya. Nah, berbagai macam kasus kejadian itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang tentu seperti itu terjadi? Tidak mudah bagi dirinya. Dia mengalami tidak bisa apa-apa, tapi orang lain mengalami, dia bisa mengatakan. Sebetulnya maunya saya di ujung belakang nanti saya ulas, tapi lebih baik saya ulas di depan, tapi akan saya jelaskan gamblang berbagai macam kasus. Tidak apa-apa begitu juga. Apa sebabnya kenapa orang berani, kenapa bisa mengatakan jangan nangis, jangan
sedih, jangan melawan, jangan marah, jangan kecewa, jangan benci dan sebagainya. Ya. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah orang-orang yang mengalami itu, kita lihat sendiri, nyaksikan sendiri, oh dia lupa, dia lalai, dia mengabaikan posisinya sendiri, lupa dirinya. Lebih-lebih pada pengalamannya ada orang-orang itu ngalami, dia mengatasnamakan pribadi, saya ini pribadi, bukan atas nama keluarga, bukan atas nama jabatan, kedudukan, bukan saya sebagai ketua, sebagai tokoh, tapi saya pribadi. Gitu. Tapi coba lihat, pribadi sekalipun dia ngalami, sungguh-sungguh dia akui pribadi, betul. Dia berbuat apa itu atas nama pribadi, sebagai pribadi, betul. Tapi begitu disorot orang lain, orang luar, itu ketua umumnya itu ketuanya ini, apa ini orang dapat? Yang dilihat dia posisi kedudukannya, bukan pribadinya. Apapun kejadian yang dia lakukan, tetap akan disorot dia sebagai apa. Ini yang tidak dimengerti banyak orang. Ini yang sesungguhnya masalahnya tidak memahami posisinya sendiri sebagai apa. Meskipun dia ngaku bukan sebagai itu, tapi sebagai pribadi sekalipun, tetap nempel. Jabatan, kedudukan, posisi itu tidak bisa hilang, tidak bisa. Ini yang banyak terjadi di masyarakat yang terabaikan oleh beberapa pihak. Setelah kejadian baru nyesal kemudian. Coba lihat kasus-kasus korupsi dan sebagainya itu sebenarnya ya berbalik bertolak belakang berlawanan sekalipun, tapi sebagai pribadi juga pengakuannya. Saya berbuat begini atas nama pribadi, bukan bagi jabatan. Tapi ada juga kedudukan, sengaja berbuat gini, kan kuasaku, wewenangku, katanya. Gitu. Wewenangku, kuasaku, ya boleh dong aku berbuat begini. Padahal salah sikap, salah perbuatannya, melanggar. Tapi kok berani mengatakan wewenangku, kuasaku, itu salah kaprah. Banyak terjadi begitu. Ya. Ada enggak kasus tertentu, misalnya biku, oh saya bukan sebagai biku berbuat begini. Enggak ada, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Nah, jadi berbagai macam kasus kejadian di masyarakat, peristiwa yang menimpa banyak orang, yang orang sendiri alami, lakukan, perbuat, cenderung penyebabnya tidak lain adalah kelengahan, ketidakwaspadaan, kelalaian, ketidakmengertian. Dengan bahasa agama, kebodohan batinnya. Sebenarnya itu terjadi, tapi ya ditutup-tutupi, apalagi nanti berita, wah, dihalang-halangi, ditutup-tutupi macam-macam alasan untuk menutupi kesalahannya. Banyak terjadi begitu. Ya bahkan kasus belum namanya masih viral. Tadi saya sebut nyinggung biku. Guru terkenal, apa saya sebut namanya, terus sampai lidahnya digigit anak kecil, itu juga salah sikap. Meskipun itu tradisinya boleh, tapi kedudukan sebagai biku amat sangat tercela. Kan begitu. Kalau sampai ingat sadar beliaunya begitu, tidak akan terjadi, tidak akan. Tapi lengah. Bahaya lengah itu. Sangat berbahaya. Jadi apapun kita, kalau kita lengah, kita bertindak apapun tidak sadar. Namanya juga lengah. Nah maka tidak boleh lengah. Harus hati-hati. Harus sadar. Jaga kesadaran kita masing-masing. Tidak boleh melupakan diri. Lupa diri tidak boleh. Tak sampai lengah, lalai, jangan sampai. Berbahaya. Sangat berbahaya. Kasus terbaru saya baca, saya nggak baca detailnya, tapi mungkin ya saya sih lihat kadang-kadang berita muncul tuh.
Ada orang yang jadi TKW ke luar negeri, kirim gaji setiap bulan besar untuk bangun rumah. Katanya pengakuannya mau bangun rumah. Apa yang terjadi? Mau pulang, ngecek saldo di rekeningnya kok habis. Siapa yang habis sih? Suaminya di rumah pakai nikah lagi. Ambil istri lain, coba. Lengah, ya lengah itu kalau waspada enggak mungkin. Lengah. Menikmati sendiri hidupnya tapi lengah. Posisinya lupa, punya istri lupa. Atau mungkin sengaja tadi itu, kan nggak apa-apa, puasa saya sebagai kepala rumah tangga. Ya salah kaprah, nggak sesuai. Bahaya-bahaya yang nggak terduga terjadi seperti itu tanpa dimengerti, diingat, disadari oleh yang bersangkutan. Kita belajar dari kasus berbagai macam kisah kejadian seperti itu. Umat Buddha kita jangan ikut larut hanyut dengan berbagai macam pengalaman begitu, kita malah ikut, malah meniru, malah mau seperti itu. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Ya, nah, jadi posisi kita sebagai pribadi di tengah masyarakat, sebagai pribadi posisi kita pun banyak. Sebagai pribadi kita posisinya banyak, bukan satu. Tapi ini juga kita tidak sadar. Malah bisa jadi ada pihak kita tentu baru dengar kata-kata ini. Kok banyak? Padahal seorang diri satu kok banyak. Apanya yang banyak, Bante? Nah, apa itu? Kita ada sutta kita yang terkenal. Suttanya panjang juga. Tapi tidak mungkin, bukan saya membahas suttanya panjang, tidak. Suttanya itu bernama Siggalwada Sutta di Digha Nikaya Sutta Pitaka. Itu disebut bahkan sebagai winaya perumah tangga, artinya peraturan hidup perumah tangga. Di situ salah satu poinnya dijelaskan detail juga panjang. Seorang pribadi punya posisi 6. Seorang pribadi punya posisi 6. Apa saja itu? Di situ simbolnya 6 arah. Simbolnya 6 arah. Hadap timur menghormati orang tua, karena kita lahir dari orang tua. Kenapa timur sebagai simbol orang tua? Kita lahir dari orang tua. Matahari terbit simbolnya kita lahir dari orang tua. Hormati orang tua. Sikapi orang tua dengan baik, dengan penuh hormat. Jangan sembarangan. Jangan melawan. Jangan apa dan sebagainya, keliru salah yang tidak sesuai, jangan dilakukan. Kali itu harus menghormati orang tua. Punya kewajiban pada orang tua pun punya kewajiban pada anak. Detail sekali. Ke belakang, barat, timur kan depan. Belakang, barat itu simbol keluarga. Kalau sebagai laki-laki, istri dan anak di belakang, di barat. Sebagai suami, istri dan anak di belakang, di barat. Keluarga, simbol keluarga. Hormati keluarga. Suami hormati istri dan anak. Istri hormati suami dan anak. Jangan seperti kasus tadi. Mentang-mentang nggak ada yang tahu, berani ngabisin istri uangnya. Ya uang istrinya dan kerja keras di luar negeri. Jangan, nggak boleh begitu, salah kaprah. Kiri, utara apa? Simbol sahabat. Teman kita banyak, kerabat kita banyak, kita punya hubungan kewajiban tugas kepada mereka, mereka juga demikian kepada kita. Simbolnya utara. Kanan, sebelah selatan, itu simbol guru ilmu pengetahuan. Kita hormati guru-guru kita. Kita punya guru semua. Semua kita punya guru. Kita harus hormati mereka. Nah, bawah simbol pembantu kalau di rumah tangga, simbol karyawan, simbol bawahan kalau itu perusahaan atau apa yang lain yang besar-besar, masuk pengurusan jabatan seperti ini. Bawah itu adalah bawahan. Atas guru spiritual, guru agama.
Seorang pribadi punya 6 arah, 6 kewajiban berbeda. Di mana sebagai pribadi di situ? Kapan sebagai pribadi? Iya, semua sebagai pribadi, tapi kepada siapa beda-beda. Ya, itu baru 6 arah yang detail dalam si Galuada Sutta. Belum lagi yang lain-lain seperti detail-detailnya juga banyak dijelaskan tentang misalnya petani, pedagang, kesehatan, dokter kesehatan itu, kemudian ya kehutanan, perkebunan, ya perusahaan, toko, kantor, ya itu semua hubungan kita sekian banyak sekali. Sebagai pribadi itu hubungan kita sendiri kemana-mana beda. Kalau sebagai pribadi tidak ada hubungan kemana-mana, tidak ada. Sebagai pribadi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, tidak ada. Semua ada hubungan. Nah, lagi-lagi orang-orang yang mengabaikan, lengah, tidak waspada, ya itu, ya kalau dikatakan jelasnya itu yang menyebabkan wawasan berpikirnya yang sempit, wawasan berpikirnya tidak luas penyebabnya. Kalau wawasan berpikirnya luas, akan berbeda. Ya, misalnya kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang ada menjadi pedagang, penjual toko atau pegawai kantor misalnya, sebagai pribadi, sebagai karyawan kantor, pegawai kantor, di rumah sebagai kepala rumah tangga kalau laki-laki, ibu rumah tangga kalau perempuan, anak sebagai anak. Di sini sebagai umat. Di masyarakat sebagai warga masyarakat Indonesia, warga negara. Anda beli apa di toko sebagai pembeli, di kantor sebagai bawahan kalau Anda karyawan, pekerja. Aku sebagai bos, kepala, lebih-lebih lagi, pimpinan, direktur, ketua atau apa, lebih-lebih. Sebagai pribadi yang bagaimana tetap tidak boleh melupakan Anda sebagai apa, di mana. Tidak ada istilahnya seorang diri pribadi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, tidak ada. Semuanya ada hubungan. Saya jadi teringat dengan suatu pertanyaan, saya menjawab dengan gamblang juga. Sebagai biku saya ditanya oleh orang itu, Bante, kenapa seorang biku tidak boleh menikah? Pertanyaannya begitu. Jawaban saya apa? Gamblang jawaban saya. Tunjuk contoh-contoh nyata yang ada di masyarakat. Loh, itu coba lihat. Itu kenapa dia nggak mau nikah, nggak mau berumah tangga, kenapa nggak mau berpasangan hidup? Kenapa? Merenung dia mikir. Coba kenapa? Bisa jawab nggak kenapa? Diharapkan oleh orang tua, keluarganya dia berpasangan, tapi tidak mau, tidak bisa. Tidak termotivasi, tidak tergerak, tidak tertarik. Suruh dia paksa berumah tangga, nggak mungkin, tidak mau, tidak akan. Nah, tapi kalau sebagai biku ya beda, ada aturannya, tapi ya seperti itu gambarannya. Jadi kita tidak bisa mengklaim, menyamaratakan harus sama semua kan? Ya tidak. Kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing pun tetap tidak boleh lupa. Saya ini pribadi sebagai apa? Saya ini pribadi di mana? Saya ini pribadi dengan siapa? Tetap dengan siapa? Tidak ada sendiri tanpa orang lain, tidak bisa. Tapi di depan saya singgung tadi, mudah mengatakan, jangan begitu kan banyak orang ini. Begitu kita sendiri di hadapan dengan persoalan itu, sama. Kita sendiri pun tidak bisa apa-apa. Jadi artinya salah kaprah pun kadang-kadang kita
salah sikap, salah tindakan, dan sebagainya. Bahkan salah, macam-macam salahnya, bisa salah ucap juga. Nah, terjadi. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bante untuk bisa membuat diri kita tidak sampai terjadi seperti itu, tidak sampai mengalami seperti itu. Ya, di depan saya juga singgung, boleh sibuk sebagai perempuan tangga, kerja di mana, silakan. Tapi jangan lupa kemari untuk bisa, seringkali saya singgung, untuk bisa menjadi orang yang sikap tingkah lakunya terkendali, terjaga, terawasi dengan baik oleh diri sendiri, tapi juga oleh orang lain. Oleh diri sendiri apa orang lain kan, kalau orang lain kan akan nyaksikan, orang lihat tindakan kita seperti apa, dilihat. Kita menyangka sekalipun orang lain nyaksikan, lihat. Kenyataannya orang lain lihat. Maka kita tidak boleh mengabaikan orang lain. Tidak boleh melupakan orang lain. Oh, sini sendiri. Oh, ada siapa yang lain? Ada yang lain. Tidak sendiri semata-mata. Tetap ada orang lain. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Loh, diri sendiri siapa? Kok kita lupa bahwa diri kita sendiri juga tahu. Ngerti, lihat sesuatu. Ya. Ya, nanti kalau sampai diam-diam berbuat salah misalnya, tidak ada yang menyaksikan, nanti merasa bersalah. Orang lain bisa tahu, ini orang ini kenapa ya, kok bengong, kok sepertinya menyesal. Saya mau intervensi, coba saya tanya, kenapa dia begini? Nanti bisa ketahuan. Nggak bisa kita sembunyi. Kalau kita mengerti Dhamma, tidak akan sampai bisa seperti itu. Kalau toh terjadi sekalipun, kita pun akan terbuka. Mengakui terus terang. Tidak sembunyi, tidak merahasiakan. Tapi, lagi-lagi tapi, tidak sembarang orang yang tahu. Kepada siapa kita terbuka. Pilih orang. Orang tertentu yang bisa menjaga rahasia kita. Itu. Hubungan baik dengan orang lain itu tetap harus ada. Tidak bisa sendiri semata-mata. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pribadi berada di mana, dengan siapa berada di mana, itu kita pribadi sekalipun tetap waspada tadi. Ada orang lain di sekitar kita. Ada siapa di sekitar kita. Ya. Seperti misalnya kalau kasus-kasus sekarang belakangan banyak di berita. Korupsi ketangkap pasal. Ketangkap lagi ketangkap. Dari mana ketahuan? Ada yang merahasiakan pun akhirnya buka cara untuk ketahuan. Merahasiakan pun tetap dia buka cara untuk ketahuan. Terjadi begitu. Tidak bisa sembunyi. Ya. Nah, jadi ketidakwaspadaan, ketidakhati-hatian, kelengahan, kecerobohan, apalagi istilahnya itu berasal bermula muncul dari diri kita sendiri, dari batin diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri yang melakukan itu. Yang bertindak demikian, yang tidak jujur, yang tidak waspada, yang tidak hati-hati, yang lengah, yang ceroboh dan sebagainya, karena diri kita sendiri. Nah, supaya tidak lengah, tidak ceroboh begitu harus bagaimana? Kita mesti belajar. Kita harus belajar. Kita dituntut untuk belajar supaya kita tidak lengah, supaya kita bisa hati-hati, bisa waspada. Kita harus belajar. Belajar di mana, Pak? Berbagai macam cara, banyak cara. Nah, ketinggalan termasuk dengan pengalaman sendiri. Pengalaman itu bisa kita gunakan untuk belajar. Pengalaman orang lain yang mengalami kita bisa pelajari. Kita bisa jadikan perenungan. Kita sendiri mengalami, kita jadikan perenungan juga. Ya. Nah, belajar teori, belajar pendengar yang lain, pengalaman orang lain, cerita dan sebagainya, juga pelajaran yang sangat berharga. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya tidak akan pernah bosan mengungkapkan, mengatakan,
Sibuk untuk bekerja silakan. Harus sibuk untuk bekerja mendapatkan nafkah. Penghasilan untuk bisa hidup, menyambung hidupnya. Tapi jangan lupa, diri kita sendiri ini perlu belajar, perlu mengisi diri, perlu menyiapkan diri, perlu membuat diri sendiri bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk berbagai pihak. Kalau kita sudah mengisi diri kita dengan berbagai macam pengalaman, pembelajaran, pengalaman yang berbagai hal yang kita bisa mengerti, memahami, tindakan kita pun tidak akan sembarangan. Kita pasti bisa hidup dengan penuh pengendalian diri, hidup dengan penuh kewaspadaan, kehati-hatian, terus belajar dari berbagai macam hal. Dan pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang kita dapat, bisa berguna, bermanfaat untuk ke depan hidup kita masing-masing. Ya, jadi kalau hidup mencari nafkah seperti bekerja itu kan, ya untuk biaya hidup duniawi. Tapi kalau kemari untuk mengisi batin kita, supaya batin kita tidak kosong, supaya batin kita bisa terisi dengan dhamma, supaya batin kita bisa, ya istilahnya, ya penuh dengan dhamma, dengan berbagai macam kebijaksanaan, berbagai macam pemahaman pengertian dhamma, membuat kita menjadi hidup sesuai dengan dhamma, tidak akan sembarangan. Ya, nah, kadang-kadang pengalaman hidup sehari-hari muncul di sini. Begitu ada pembahasan dhamma begini, pengalaman nyata kita sehari-hari muncul di sini, teringat. Begitu ada pembahasan dhamma begini, oh iya, benar kata Bante, saya ngalami suatu saat, kemarin kapan tuh ada ini, ada itu, oh iya, betul. Oh iya, betul ya, seperti yang Bante bahas, saya sendiri nyaksikan, saya sendiri mengalami, saya sendiri mendengar dan sebagainya. Ya, nah, supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki pemahaman penuh, pemahaman yang luas, wawasan berpikir luas, disinilah tempat kita menggali pengetahuan dhamma kita. Dengan berbagai sumber pembicara yang berbeda-beda, kita dapatkan pemahaman dhamma yang berbeda, yang luas, yang banyak tentang berbagai hal. Ya, nah jadi apa ya? Misalnya kalau tadi saya ulang saya tadi singgung di depan pengalamannya atau orang lain ngalami, lalu kita sendiri yang menilai, yang mengatakan, yang berkata pada yang bersangkutan, begitu kita ngalami seperti apa, harus ingat dengan pengalaman pernah negor, pernah memberitahu, pernah berkata pada orang lain itu cermin kita. Ingat pengalaman itu, jadi kita sehingga sikap kita harus bagaimana? Tidak langsung seketika itu merespon, menanggapi, menyikapi apa kejadian yang menimpa kita. Tapi renungkan. Tunda dulu. Munculkan perenungan dulu. Akan teringat pengalaman tadi. Oh iya, saya pernah berkata begini kepada orang itu. Saya harus sadar. Oh iya. Oh. Kita menjadi refleksi terhadap pengalaman itu dan kita tidak sembarangan bersikap. Oh iya, singkat. Tapi kalau langsung bertindak, langsung menyikapi, biasanya tidak sesuai. Misalnya, kalau tidak sesuai sikap orang lain, kita langsung komen balik. Marah. Pukul. Atau apa sikapnya. Langsung, kalau langsung. Tapi kalau tunda, diam, merenung. Tunda, merenung. Beda. Ingat pengalaman kemarin atau kapan? Oh iya. Jadi berhati-hati jadinya. Waspada. Itu namanya pengalaman, belajar dari pengalaman nyata. Sehari-hari terjadi, kita jadikan refleksi. Objek perenungan untuk kita waspada terhadap segala sesuatu yang menimpa, yang kita alami sendiri dalam kehidupan saat ini dan seterusnya. Itu yang kurang, mengapa orang ceroboh, kenapa orang gegabah, orang tergesa-gesa, salah kaprah sikapnya, itu yang kurang, perenungan itu, kewaspadaan itu yang kurang, penundaan itu yang kurang. Kalau tunda, renungkan dulu, beda. Ya.
Misalnya kalau kita pernah ngalami, tiba-tiba bersikap salah, itu pun jadikan perenungan pula untuk berikutnya, untuk kapan selanjutnya. Iya, kemarin saya langsung marah. Waduh, salah ya. Oh, lain kali saya tidak begitu, saya harus hati-hati. Harusnya saya tidak begitu, saya harusnya tunda, tidak langsung marah. Kalau tunda akan berbeda. Tunda, sikap kita, pikiran kita sudah berubah. Pengertian kita sudah muncul yang sesuai, tidak sampai salah sikap, karena kita tunda. Nah, ini penting sekali untuk kita semua, bagaimana caranya kita bisa belajar dari pengalaman yang saya katakan ini. Macam-macam pengalaman itu yang dimaksud dengan belajar dari pengalaman, bahasa umum, bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa Dhamma kan sama maknanya, ehipasiko, datang dan buktikan, terjemahannya, yang artinya mengalami sendiri. Mengalami sendiri, bukan orang lain saja yang mengalami, diri kita mengalami sendiri juga. Apa yang terjadi di masyarakat, kita sendiri pun mengalami, itu yang disebut ehipasiko, bukti oleh diri sendiri. Kan gampang sekali penjelasannya, perumpamaannya, penggambarannya selama ini sering kita dengar. Minum manis, makan pedas, oh rasanya manis, pedas. Kita orang lain yang tidak mengalami, nggak ngerti. Tapi begitu yang dengar itu mengalami, oh iya saya tahu maksud seperti, trigger malah, liur keluar malah kalau nyebut gitu. Wah, ingat, pengalaman ada, ngalami sendiri ada. Kalau ngalami sendiri ada, apa kata orang sesuai dengan pengalaman kita yang pernah kita alami, kita langsung ngerti. Tapi kalau belum ngalami, kita dengar penjabaran seperti apa ini? Gimana maksudnya ya? Saya kok ngeblank, nggak nyambung, nggak ngerti. Apa maksudnya dia? Susah, karena belum mengalami. Ya, nah jadi seperti tadi saya katakan, negor orang mengatakan kepada orang jangan nangis, jangan sedih, jangan apa dan sebagainya. Ya, kita sendiri mengalami, seharusnya menjadi bagian dari pemahaman yang kita sendiri maksudkan berkata kepada orang, itu yang disebut dengan apa yang dikatakan, alami sendiri. Apa yang dialami, dikatakan. Gitu loh. Ya, dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Banyak kejadian bisa ngomong pinter. Tapi begitu dia ngalami sendiri, kelabakan. Tidak bisa apa-apa. Selalu begitu, sering begitu. Dengan demikian, ya akan begitu terus kalau tidak pernah merenung, kalau tidak pernah mempelajari, kalau tidak pernah melakukan pembelajaran sendiri atas berbagai macam kasus kisah kejadian itu. Ya, nah maka lagi-lagi saya singgung, sebagai apapun kita jabatan kedudukan kita sebagai umat rumah tangga, umat awam sekalipun, tetap kita menjaga pribadi kita karena akan membawa nama berbagai macam hal lain. Misalnya hanya sebagai rumah tangga, hanya rumah tangga pribadi. Apa yang mencuat, apa yang viral nanti? Yang viral apa? Umat wihara ini Pusdaka Sekarang Santi Bumi, BSD yang viral. Apalagi kalau dia kenal baik dengan Badai siapa? Muridnya Badai Atadiro. Badai Atadiro dia muncul namanya. Jadi kena siapa-siapa, tetap kita harus waspada, tetap harus hati-hati. Tidak boleh kita sembarangan. Tapi tidak mudah. Bante katakan itu tidak mudah. Iya. Siapa katakan mudah? Sulit, tapi bukan tidak bisa. Sulit iya, tapi bisa. Sulit bukan tidak bisa. Sulit, tapi bisa. Mari kita lakukan itu untuk menjaga kewaspadaan hidup kita masing-masing, sehingga kita pun sekaligus menjaga nama pribadi kita sendiri, nama baik keluarga, nama baik lingkungan, nama baik agama Buddha, nama baik bangsa dan negara kita juga. Ya, sebab kalau terjadi di luar negeri,
WNI Indonesia kena. Terjadi di sini, berita dunia juga muncul. Siapa ini? Semuanya menjadi berita buruk untuk berbagai pihak. Tidak hanya seorang diri yang diberitakan buruk, tapi berbagai pihak lain pun kena dampak, terdampak, dan sebagainya. Ya, ini yang perlu saya bahas secara gamblang bagi kita semua. Saya memang sering sekali membawa tema gamblang. Jarang sekali saya membawa tema khusus, tapi gamblang seringan. Mari kita waspadai ini supaya kita tidak terbawa arus oleh berbagai hal yang membuat kita salah sikap pun kita tidak mengerti kalau itu salah. Mari kita waspadai, mari kita hati-hati, mari kita jaga diri masing-masing, mari kita berpikir, mempelajari semuanya, sehingga kita menjadi orang yang penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian. Sampai saat apa untuk kita, semoga semua makhluk berbahagia.